Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Pada siang menjelang sore ini kita bertemu kembali dalam Realitas Channel episode yang ke-47 ya. Yaitu dengan tema bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, saya ulangi, bertobat dan percaya kepada Injil. Nah, dalam tema ini kita akan 3 poin penting yang saya harus sampaikan ya. Bagaimana pertobatan saya sudah sampaikan pada episode yang lalu. Tapi pada kali ini saya akan menyampaikan 3 pokok penting, yaitu dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-15 di sini dikatakan, katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, tekankan di sini ada 3 hal, yaitu waktunya telah genap. Ya. Yang kedua, kerajaan Allah sudah dekat. Yang ketiga, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Ya. Nah, mari kita lihat yang pertama dikatakan waktunya telah genap. Kita lihat di dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya. Jadi waktunya telah genap. Ya. Itu dikatakan di situ, Allah mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya, bukan Allah punya anak. Ya, salah mengerti. Ya. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu, Esa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Esa, satu. Di dalam Ulangan pasal 6 juga itu dikatakan, Allah itu Esa. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi bukan 3 Allah, satu Allah, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, 3 yang Esa, satu bukan 3. Jadi masih luas sana mereka Allah itu 3. Tapi Allah itu Esa. Ya. Yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Allah turun di dalam dia menjadi manusia untuk menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Manusia Kristus Yesus, bukan manusia biasa seperti kita. Kalau manusia Kristus Yesus adalah manusia yang tidak berdosa, yaitu 2 Korintus 5 ayat 21. Ini supaya kita pahami betul. Dia yang telah mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa. Ya. Tapi dimuatnya menjadi dosa karena kita, dosa kita. Supaya di dalam dia, di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Banyak kesaksian Alkitab. Pontius Pilatus mengatakan dalam penghakiman, Pontius Pilatus katakan, orang ini orang benar. Istrinya juga mengatakan, orang ini orang benar. Penjaga Romawi, pentadara Romawi mengatakan waktu Yesus mati dan ketika terjadi gempa bumi, maka mereka katakan, sungguh Yesus dia ini anak Allah. Yesus tidak bersalah. Tapi kenapa dihukum mati? Oleh orang ahli Taurat dan orang Farisi karena kebencian. Dan itu untuk menggenapi kehendak Allah. Yaitu Yesaya 53 ayat 10. Kehendak Allah dia datang untuk menderita, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kehendak Allah supaya kita hidup benar dan kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Kehendak Allah supaya kita menghendaki supaya kita semua diselamatkan, yaitu bertobat. Supaya kita diselamatkan. Itu kehendak Allah. Nah itu Bapak Ibu sekalian, jadi waktunya telah genap, dikatakan itu waktunya telah genap.
Sudah katakan di dalam Galatia 4 ayat 4 tadi. Ya. Kemudian di dalam Roma 5 ayat 6 juga katakan. Ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Ya. Jadi waktu yang ditentukan oleh Allah untuk Yesus menderita mati di kayu salib. Maka Yesus katakan, perkataan Yesus di kayu salib, sudah selesai. Artinya sudah selesai tugasnya di bumi ini, yaitu dia lahir, menderita, mati di kayu salib. Sudah selesai tugasnya di bumi ini, dia akan kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Itu, ya. Berikutnya yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah itu siapa? Kerajaan Allah itu adalah Kristus sendiri, yang sudah hadir di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi bangsa Israel nggak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Dia adalah kerajaan Allah itu sudah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Bangsa Israel tidak percaya. Maka kita lihat Lukas 17 ayat 21. Ya. Tuhan, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah Yesus Kristus sudah ada di tengah-tengah bangsa Israel, tapi bangsa Israel nggak percaya. Yaitu Mesias, kerajaan Allah yang sudah datang. Nah, karena keras kepala dan besar tengkuk daripada Israel tidak percaya bahwa Yesus sudah datang, kerajaan Allah sudah datang, maka Alkitab mengatakan kerajaan Allah itu diberikan kepada bangsa lain. Nah, yang dimaksud bangsa lain itu siapa? Bangsa Indonesia. Mari kita lihat. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dari bangsa Israel, dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Ya, kerajaan Allah diberikan pada satu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan. Bangsa itu bangsa. Sudah banyak bicara tentang kita melihat seorang hamba Tuhan dari Soe, ya, yaitu Justus Ki, dan saya juga pernah saya kikan itu. Buta, lumpuh dan tuli, tapi dia bisa nulis 372 buku. Bagaimana orang buta, tuli, lumpuh tapi bisa menulis? 372 buku. Jadi saya sendiri menyaksikan tahun 96, saya ke sana dan wawancara dengan dia, nanti saya sampaikan dalam kesaksiannya. Dia mengatakan bangsa Israel yang keras kepala, nggak mendengar firman, menyembah berhala, tidak percaya kepada Yesus sebagai kerajaan Allah, maka kerajaan Allah diberikan kepada orang lain. Yaitu yang mau percaya pada Kristus. Jadi katakan di situ kerajaan Allah kepada bangsa yang menghasilkan buah adalah buah kerajaan, yaitu bangsa Indonesia. Berbahagialah kita bangsa Indonesia, amin. Nanti akan dikupas lagi lebih jauh. Ya. Jadi bangsa yang lain menghasilkan buah itu buah kerajaan adalah bangsa Indonesia. Begitu juga visi Jawa Tengah. Pendeta Romo Dr. Romo Paulus Tri Subrata, MTH, MM. Ya, burung Garuda dari timur. Burung Garuda dari apa? Garuda Pancasila, burung Garuda dari timur. Yaitu Indonesia. Indonesia dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Gitu. Untuk itu kita bersyukur kepada kita. Kalau bangsa ini goncang berulang-ulang, tetapi bertahan sampai saat ini. Ya, jadi kerajaan Allah itu adalah Kristus sendiri. Ya, di tengah-tengah dunia ini, di dalam bangsa Israel. Ya. Kemudian berikutnya kita lihat siapa kerajaan Allah itu. Kalau kita lihat dalam Lukas 20 ayat 21. Aku sedang bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat karena Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kerajaan Allah itu adalah Kristus ini. Yang kedua,
Kerjaan Allah dalam yang real di tengah-tengah dunia ini. Kerjaan Allah yang real di tengah-tengah dunia itu yaitu gereja Tuhan, yaitu jemaat Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia itu. Dikatakan dalam Roma 14 ayat 17, dikatakan, sebab kerjaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerjaan Allah bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran. Bukan kita nggak butuh makanan minuman, tapi yang lebih daripada itu adalah kebenaran. Kebenaran itu siapa? Kebenaran ada Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke dalam Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kedua, kebenaran itu apa? Firman Tuhan, Alkitab adalah kebenaran. Di dalam Yohanes 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17. Jadi kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, baca merenungkan firman Allah. Sehingga kita menjadi orang benar, dibenarkan oleh iman kita kepada Kristus. Dan ketiga, kebenaran itu apa? Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang bekerja dalam kehidupan kita, yang menuntun hidup kita. Ketika kita bertobat dibaptis dari baru, maka hidup benar di mata Tuhan dikontrol oleh Roh Kudus, yang memimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu. Jadi kerjaan Allah itu bukan soal makanan, tapi soal kebenaran pertama. Yang kedua, damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah sendiri. Bahkan Allah sendiri adalah damai sejahtera. Damai sejahtera Allah sendiri. Coba kita lihat dalam Roma 15 ayat 33. Ya. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Lebih tegas lagi dalam Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi kita diberikan kuasa oleh Yesus Kristus. Dialah kerjaan Allah, diberikan kuasa supaya kita menginjak-injak kuasa iblis di bawah telapak kaki kita. Karena ada kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itulah kerjaan Allah. Yesus adalah kerjaan damai, sumber damai sejahtera. Ya. Kemudian berikutnya dikatakan, ya, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Sukacita oleh Roh Kudus. Orang Kristen selalu hidup dalam sukacita. Dan itu kehendak Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Dan di tengah-tengah sukacita sorak-sorak ada kuasa Allah. Hati yang gembira adalah obat, sukacita. Ketika bangsa Israel mengalahkan orang dia meruntuhkan kota Yeriko. Itu karena sorak-sorai sukacita. Bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko 7 kali. Dan waktu tembok Yeriko runtuh karena ada sukacita sorak-sorai bangsa Israel. Jadi sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Kemudian dikatakan begitu. Roma 14 ayat damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-17, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan bersyukurlah dalam segala hal. 3 hal ini penting, itu merupakan kehendak Allah. Saya ulangi, bersukacita dalam segala hal, tetaplah berdoa dan bersyukurlah dalam segala hal. Bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Itulah kehendak Allah. Ya. Bersyukur dalam segala hal artinya sakit juga kita bersyukur.
Karena belum sakit parah pun bersyukur. Kalau belum mati, kalau sudah mati pun bersyukur. Kenapa? Ketika kita orang percaya mati, maka kita akan bertemu dengan Kristus di surga. Jadi kita mengucap syukur dengan segala hal. Itulah kerjaan Allah. Nah, itu kerjaan Allah yang real di tengah-tengah dunia ini. Yaitu kebenaran, kerjaan Allah kebenaran, bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang ketiga yaitu kerjaan Allah dalam manifestasi. Kerjaan Allah dalam manifestasi. Yaitu kerjaan Allah yang akan datang, yaitu dalam kerjaan 1000 tahun. Ya. Lalu aku melihat tata-tata dan orang-orang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang yang mati lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Ayat 6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi yang hidup dalam kerjaan 1000 tahun itu adalah orang yang pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, pertama untuk menjemput orang percaya, tapi ada sebagian besar yang tidak diangkat. Nah, mereka ini akan mengalami aniaya. Bahkan mati syahid. Ada matinya penggal kepalanya. Yang orang yang mati syahid inilah yang akan meminta bersama-sama dengan Kristus dalam kerjaan 1000 tahun. Dan orang berada dalam kerjaan 1000 tahun ini adalah orang yang mengambil bagian dalam kebangkitan yang pertama. Yaitu ketika Yesus datang rapture itu kebangkitan pertama, yang sudah mati dan percaya yang sudah mati, bangkit di dahulu, dan kemudian yang hidup diangkat, diubah dan sejenak yang diangkat ke surga, atmosfer surga, di langit. Ya. Nah, itu kerjaan Allah dalam manifestasi, itu dalam kerjaan 1000 tahun di bumi. Yesus memerintah kerjaan 1000 tahun itu di bumi bersama-sama dengan orang yang ambil bagian dalam kebangkitan pertama, ya, dan orang yang mati syahid itu bagian dalam. Sedangkan orang yang tidak mengambil bagian dalam kematian kedua itu akan dihakimi pada penghakiman tahta putih, yaitu Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Dan mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyalanya, neraka kekal selama-lamanya. Itu. Nah, kemudian kerjaan Allah yang kekal, yang dalam manifestasi, yang mengikuti yaitu kerjaan Allah yang kekal. Kerjaan Allah yang kekal itu di langit baru dan bumi baru, dalam kota Yerusalem baru. Di Wahyu 21 bisa dikatakan langit baru dan bumi baru itu. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem, yang baru turun dari surga dan dari Allah, yang berhias sebagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dan dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tata itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya. Bapak Ibu sekalian,
Di langit yang baru ini tidak ada ratap tangis. Tidak ada tidak ada matahari, bulan dan bintang-bintang lagi. Situ hidup dalam kemuliaan Allah. Nah, dikatakan Yerusalem baru turun dari surga itu, Yerusalem baru itu bukan kota secara fisik yang kita lihat digambarkan di gambar-gambar, bukan kota secara fisik, tapi kota Yerusalem baru itu menggambarkan Kristus sebagai mempelai laki-laki dan jemaat Tuhan orang kudus sebagai mempelai wanita turun dari surga dan berada hidup dalam kerjaan 1000 tahun di bumi itu. Itulah kerjaan Allah dalam manifestasi, yaitu dalam kerjaan 1000. Sedangkan kerjaan Allah dan kekekalan yaitu dalam Yerusalem baru tadi itu. Ini Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kita bersyukur pada Tuhan. Kita adalah umat kerjaan Allah yang akan mewarisi. Yang sekarang ini kita berada di tengah-tengah dunia nih, hidup dalam kerjaan Allah dan manifestasi dalam gereja, dalam jemaat Tuhan. Tapi nanti ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kita diangkat, kemudian masuk dalam kerjaan 1000 tahun dalam manifestasi, kemudian kita hidup dalam kerjaan dalam kekekalan, yaitu kota Yerusalem baru. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Allah, dengan Kristus dan Allah. Yaitu kita akan melihat, menatap wajah Allah, bertemu muka dengan muka dengan Allah Bapa, Allah Tritunggal itu Kristus. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah kita. Ya. Itu doa Bapak Ibu sekalian. Jadi kerjaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Maka tadi di Markus 1 ayat 5, waktunya telah genap, kerjaan Allah sudah dekat. Dan ketiga, bertobatlah kamu dan percaya kepada Injil. Yang ketiga, bertobat dan percaya kepada Injil. Tadi saya sudah kupas episode yang lalu. Bertobat dari perjanjian lama, yaitu dalam Ulangan 30. Kemudian dalam Yesaya 43, 3-5. Kemudian Yeskiel 18, di sana dikatakan bertobat. Kemudian seruan bertobat, Yoel 2, ayat 12-14. Itu dalam perjanjian lama. Tapi kemudian dilakukan dalam perjanjian baru oleh Yohanes Pembaptis hidup dalam pasca perjanjian lama dan pra perjanjian baru menyampaikan berita pertobatan. Bertobatlah kamu karena kerjaan surga sudah dekat. Karena setelah Yohanes Pembaptis meninggal, Yesus muncul menyampaikan berita pertobatan. Bertobatlah kamu karena kerjaan surga sudah dekat. Matius 4:17. Dan dilanjutkan oleh Injil Markus yang tadi seperti itu. Waktunya telah genap. Kerjaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi berita pertobatan disampaikan dari zaman perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, sampai kepada Yesus datang pada kali yang kedua. Berita pertobatan disampaikan. Nah, ketika Yesus kembali ke surga, Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk menyampaikan berita pertobatan. Ya, Lukas 24 ayat 46-46. Berita pertobatan disampaikan ke seluruh dunia dan segala bangsa. Disampaikan kepada murid-murid. Dan juga dalam amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19-20. Pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku. Ya. Dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Jadi berita pertobatan harus disampaikan ke seluruh bangsa. Jadi bukan hanya seperti yang saya katakan, bukan pada orang tua saja, pada presiden sekalipun, bahkan segala bangsa. Saat ini kita menyampaikan firman Tuhan untuk ke bangsa-bangsa. Banyak orang bertobat dan diselamatkan. Yang berikutnya itu percaya kepada Injil. Percaya kepada Injil. Injil Kristus, Injil dari bahasa aslinya Euangelion. Euangelion itu kabar baik. Kabar baik tentang siapa? Kabar baik tentang Yesus. Yaitu Yesus yang lahir oleh Roh Kudus, yang melaksanakan karya penyelamatan, yang memberitakan Injil kerjaan Allah, menyampaikan Injil kerjaan Allah, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Dalam
Misi Yesus dan Lukas 4 ayat 16 sampai 19. Matius 4:23, Matius 9 ayat 35. Itu misi Yesus itu. Dan dalam menjalankan misi Yesus, dia menderita, mati di kayu salib, dikuburkan, tapi bangkit kembali naik ke surga. Dan dia sekarang di surga, dia lama akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Untuk itu kita harus percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Tuhan atas semua orang, Juru Selamat dunia. Dia adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Kalau yang tidak percaya kepada Yesus akan binasa. Yohanes 16 ayat 9. Yang tidak percaya kepada Yesus binasa. Itu. Makanya Yohanes 3 ayat 16, 15, 16 dan 36. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, memberikannya anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan orang yang hidup. Allah mengasihi semua umat di dunia ini, 7 miliar, 8 miliar di dunia ini. Tapi setiap orang yang percaya kepada kita, pribadi-pribadi yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Tapi yang tidak percaya kepada Yesus akan binasa. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan pada sore hari ini, Markus 1 ayat 15 ini. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. Itu Bapak Ibu sekalian, saya sudah kupas mengenai pertobatan dan sebagainya. Tapi ini intinya di sini. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. Itu Bapak Ibu yang terakhir saya ulangi lagi, saya sampaikan ini berulang-ulang. Siapakah Allah itu? Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Siapakah Yesus itu? Yesus adalah Juru Selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Yang ketiga, Yesus Tuhan atas semua orang. Baik itu orang Yahudi bukan Yahudi. Kisah Rasul 10 ayat 35-36. Yesus adalah Tuhan atas semua orang. Yesus Juru Selamat dunia. Yesus Allah yang benar dan hidup kekal. Dia turun ke dalam dunia. Menjadi manusia. Manusia Kristus yang tidak berdosa. Menjalankan misinya. Menderita mati di kayu salib. Dikuburkan tapi bangkit naik ke surga. Karya Allah. Dan sekarang ada di surga. Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah kita yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan pada sore ini. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan ini dan mau melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.